Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo anak-anak, bertemu lagi dengan Sergalih di sini dalam video tutorial kegiatan blocking ya, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi SMK Prestasi Prima. Ya, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada hari kelima. Ya, di mana ini adalah hari terakhir dari serangkaian kegiatan blocking yang kita lakukan. Nah, pada hari ini, secara garis besar, kita akan melakukan sedikit perapihannya atau merapih-rapihkan dari desain pemodelan 3D yang kita buat dalam beberapa hari ini. Lalu nanti kita akan mengoperasikan kamera ya, atau melakukan settingan sekaligus kita menganimasikan kamera agar kamera nanti dapat menangkap gerakan animasi yang kita buat dengan baik ya, atau dengan sesuai keinginan atau sesuai dengan keinginan kita ya. Lalu nanti kita akan melakukan kegiatan rendering ya. Yang pertama kita akan merender ya. Merender dalam format foto ya, di mana nanti kita akan mengambil scene atau bagian terbaik dari pemodelan yang kita buat ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan rendering video, di mana nanti kita akan membuat video ya, hasil animasi dari karakter low poly yang sudah kita lakukan ya pada hari sebelumnya. Baik. Oke anak-anak, kalau begitu kita tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita buka di sini file Blender, aplikasi Blendernya ya. Kita buka. Oke, kalau sudah terbuka, langsung kita buka di sini file yang terakhir kita kerjakan, yaitu file hari keempat ya. Open di sini ya, hari keempat. Baik, kita open. Nah, sampai udah terbuka seperti ini ya. Nah, ini kita masih berada pada tab animasi ya kalau Sergalih. Kalau kalian mungkin berbeda ya. Kalau kalian mungkin berbeda ya. Sini langsung kita pergi ke tab layout ya. Ya, tab layout di sini kita coba rapi-rapi sedikit ya untuk tampilan supaya lebih enak dilihatnya. Baik. Kalau sudah ya, hal pertama yang kalian lakukan hari ini adalah kalian mengappend atau mengambil file logo dan teks multimedia SMK Prestasi Prima. Nah, file ini sudah saya sediakan ya. Nanti mungkin akan dibagikan link untuk mendownloadnya dari grup WhatsApp ya, atau mungkin nanti ada yang sudah disediakan pada komputer ya. Nanti kita tinggal buka saja filenya, yaitu file, kita pilih append, ya, kita pilih append. Nanti kita pilih filenya ini ya, logo dan teks ya. Logo dan teks multimedia SMK Prestasi Prima. Kita append ya. Lalu kita pilih collection ya. Kita pilih collection yang ini. Logo dan teks SMK multimedia SMK Prestasi Prima. Kita append. Nah, kalau sudah di append nanti akan muncul ya gambar ini ya, atau mungkin objek 3D ini di area kerja kalian ya. Lalu yang perlu kita lakukan adalah mereposisi atau men-setting posisi ini supaya sesuai dengan keinginan kita. Ini fleksibel ya penempatannya sesuai dengan desain yang kalian buat ya. Oke. Misalnya kalau Sergalih di sini pengen simpen di sebelah sini ya. Agak menempel pada tembok tapi tidak menempel banget ya. Tujuannya apa? Supaya nanti kelihatan ada bayangan naturalnya ya, natural shadingnya ya. Oke. Sini saya rubah dulu posisinya. Oke, kira-kira di sini, lalu sebelah sini ya. Tinggal saya mundurkan dulu. Ya. Ini saya mundurkan sampai posisinya pas sesuai yang saya inginkan. Nah ini ya. Oke, nah di dekat tembok ya. Tapi dia tidak nempel banget ya. Saya geser lagi ke sini. Tinggal saya scale. Kalau saya mau di scale dikit supaya agak besar kelihatannya. Oke, kira-kira di sini. Kurang naik mungkin. Nah, ini nanti kaitannya ya, posisi-posisi ini adalah pada untuk posisi untuk melihat objek saat kita animasikan ya. Nanti kita atur sehingga nanti objek-objek ini pas ketika ditangkap kamera saat kita animasikan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya,
Nanti kalian save dulu pekerjaan kalian, wajib ya kalian save dulu, tapi save-nya save as di sini. Save as dengan nama kalian ganti yaitu hari kelima ya. Hari kelima. Oke, save as. Nah, kalau sudah ya, nah ini kalau saya lagi berada di tab layout ceritanya. Nah, nanti di tab layout juga sebenarnya ada keyframe ya, atau mungkin tampilan timeline dari keyframe yang bisa kita review ya di sini. Nanti kalian pergi ke bagian bawah ini, nah, kalian cari pembatas antara viewpoint dan timeline ini. Sampai di sini nanti kita drag sedikit ke atas sampai muncul seperti ini. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena nanti saya akan melakukan animasi eh, untuk kamera dan juga mungkin nanti ada sedikit modifikasi ya untuk pose dari karakter ini untuk saya ambil saat merender foto ya. Nah, tapi saya tidak akan melakukannya pada tab animasi. Saya akan melakukannya pada tab layout ini ya. Oke, sekarang selanjutnya bagi kalian yang pengen ingin merapi-rapihkan dulu ya pekerjaan kemarin mungkin masih ada yang kurang, silahkan kalian lakukan tapi jangan lebih dari 30 menit ya prosesnya. Oke. Nah, oke di sini saya skip. Saya anggap saya sudah melakukan editing ya. Mungkin rapi-rapinya sudah saya lakukan. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan ya, khususnya bagi yang baru pertama kali melakukan positioning kamera atau mungkin menganimasikan kamera, yang harus kalian lakukan di sini adalah kalian pastikan ya semua ya objek ya atau mungkin scene koleksi pada scene collection ini atau collection yang ada di sini itu tidak bisa diseleksi atau disable selection ya. Oke. Nah, kalau di sini belum muncul pilihan ini disable selection ini, kalian harus aktifkan terlebih dahulu pada bagian filter ini ya. Filter. Nah, nanti ah, kalau belum aktif nanti warnanya abu-abu nih ya. Nah, seperti ini tampilannya belum ada. Nah, tapi kalau sudah kalian nanti aktifkan, kalian klik sini nanti warnanya biru dan ketika nanti kalian pindahkan cursor mouse nanti otomatis di sini akan muncul tampilan untuk seleksi ini ya, disable atau enable selection-nya. Nah, di sini ya, yang perlu kalian aktifkan hanya collection utama di sini ya. Karena apa? Kalau mungkin secara default ya, kamera itu nanti akan masuk pada scene collection ini ya. Coba kita expand. Nah, ada di sini kan dia. Nah, jadi otomatis ini harus kita hidupkan dulu ya untuk yang bagian collection yang kita hidupkan. Nah, lalu nanti boleh juga apabila nanti kalian merasa ada objek-objek lain pada scene yang collection yang pertama ini, kalian boleh mematikannya ya. Matikannya kecuali yang kamera. Nah, kalau udah seperti ini, enak nih. Nanti kita nyeleksi apapun nanti tidak akan berpengaruh kecuali kita saat seleksi kamera ya. Kenapa harus saya setting seperti ini? Karena nanti berkaitan ketika kita memasukkan keyframe. Kalau misalnya kita nanti masukin keyframe, tapi kita posisi kamera sedang tidak aktif atau tidak sedang orange, posisinya seperti inilah intinya ya. Nanti maka keyframe yang masuk itu nanti akan liar entah keyframe apa nanti yang kalian masukkan di pada timeline ini ya. Itu fungsinya. Nah, baik, di sini saya akan melakukan dulu settingan pada posisi 0 ya. Frame-nya 0. Ini bisa kita tarik atau mungkin kalian klik-klik aja di sini. Posisinya harus di 0 ya. Ini adalah posisi awal ketika saya nanti akan menganimasikan orang ini berjalan ya. Oke, ya. Lalu untuk mereview seperti apa sih posisi kamera saya saat ini ya. Saya di sini aktifkan atau mungkin saya klik di sini icon gambar kamera ini ya. Nah, ini dia ya. Berarti inilah nanti hasil sementara dari kamera ketika nanti saya render ya. Ketika saya render seperti ini. Mungkin di sini perlu ya udah jelas kita perlu melakukan sedikit perbaikan ya. Nah, cara untuk melakukan settingannya seperti apa ya? Di sini kita klik ya pada bagian pengaturan view ya yang ada di samping sini. Kita klik view. Nah, sampai muncul seperti ini. Nanti ada view, ada view lock. Nah, kelihatan kan? Nah, yang harus kita lakukan di sini harus kita klik dulu di sini ya, lock camera to view. Nah, setelah kita klik lock camera to view, nah, nanti yang akan muncul di tampilan layar kalian yaitu si kotak kamera ini nanti akan dikelilingi garis-garis orange ya. Nah, dampak lainnya yaitu ketika kalian akan melakukan pengaturan viewpoint atau view kamera seperti halnya sebelumnya ya, yaitu menggunakan tombol tengah pada mouse ya, tombol tengahnya kalian
klik, drag atau scroll ke depan, scroll ke belakang, nanti itu otomatis akan berpengaruh pada posisi kamera ya. Nah, coba kita praktekkan. Saya zoom in, zoom out. Nah, tapi sekarang posisinya ini ngelok ya, si kamera ini tertahan ya, tapi dia nanti akan melakukan pengaturan pada hasil tangkapannya. Nah, itu dia fungsinya lock camera to view ya. Jadi, setiap kali kita melakukan editing posisi kamera, kita wajib melakukan ini ya, lock camera to view. Dan posisinya kamera ini aktif, wajib ya. Oke, wajib itu. Oke. Kalau tidak nanti akan kacau posisi kameranya ya. Sekarang kita setting dulu posisi awal dari animasi ini ya. Saya ingin posisinya di sebelah sini agak-agak tengah ya. Ini saya pencet shift ya. Ini sama halnya seketika kita menggeser ya, menggeser kemarin tampilan seperti apa ya. Atau mungkin kalian mau menggunakan ini juga bisa sebenarnya ya untuk menggeser-geser. Nanti otomatis ini akan ngelok ke posisi kameranya. Nah, sampai ya dapatlah posisi terbaik yang kita inginkan ya. Oke. Mungkin saya seperti ini dulu lah posisi nolnya ya. Saya rasa udah cukup. Nanti bisa kita perbaiki lagi. Ya. Nah, ini posisi nol ya. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang kita pergi pada bagian item ini ya. Pada bagian item. Nah, di sini ya, karena posisi kita aktifnya ini kamera ya, maka ketika kita gerakan di sini zoom out, zoom in ya. Lihat. Ini saya sedikit-sedikit saja angkanya berubah kan ya di bagian sini. Nah, ini berarti artinya kita benar posisi ada di kamera. Nah, lalu fungsinya kita nanti akan menggunakan ya tampilan item transport ini untuk memasukkan keyframe ya. Caranya kita klik kanan ya. Pada bagian sini kita klik kanan ya. Nanti akan muncul di sini insert keyframe. Kita klik insert keyframe ya. Untuk location ya. Lalu kita lakukan juga pada bagian rotation ya. Kita insert keyframe ya. Lalu boleh juga nanti pada bagian scale ini, kalau kalian mau, boleh nanti di klik kanan. Tapi kalau sekali sepertinya hanya dua ini saja. Ya. Nah, lalu nanti setelah kita klik kanan insert keyframe, kita lihat di sini. Pada timeline akan muncul satu buah titik orange. Nah, tapi kan kita tidak tahu ini sebenarnya apa ya. Ini sebenarnya tampilan dari keyframe kamera. Nah, coba kalian geser sedikit mouse-nya ke bagian kiri sini. Nanti ada panah kecil ngadep ke kanan. Seandainya belum muncul ya. Di tampilan kalian ada panah kecil kanan ini, kalian klik sini ya. Nah, nanti di sini akan muncul ada summary. Summary ini kita bisa expand lagi di sini ada kamera ya, baru kelihatan sini. Oh, ini ternyata ini tampilan keyframe untuk kamera ya. Kalau kemarin kita menganimasikan objek kan lewat sini ya animation, tapi kalau sekarang kita gunakan tab layout ini untuk melakukan animasi juga bisa ya. Baik. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita coba geser ini secara manual. Kita lihat posisi orang ini berjalan ya. Oke, orang ini berjalan kira-kira ke sini, ke sini, ke sini ya. Nah, nanti hasil akhirnya kan kalau saya di sini, nanti kalian disesuaikan aja. Tek di sini. Oke, nanti orang berbalik. Nah, saya ingin pada kamera saya, ketika nanti sudah orang ini berbalik, ya berbalik seperti ini, pas di sini, kamera nanti melakukan ini apa? eh, perubahan posisi, tidak di sini lagi, tapi nanti lebih tepat ke sini ya, karena nanti orang di sini kan akan melambaikan tangan ceritanya ya. Nah, saya cari posisi yang pas, nah, kamera yang pas ya untuk posisi ini. Nah, sekarang posisi keyframe-nya harus sudah berada di antara ya fleksibel ya posisinya di mana. Kalau saya mungkin di 68 karena posisi saya stuck orangnya di 68. Yang penting karena setelah posisi dulu posisi keyframe ini wajib ya sebelum kalian memindahkan eh, lokasi kamera ini. Wajib mindahkan dulu di keyframe mana nanti kalian akan lakukan ya. Oke. Lalu sekarang ya di sini kalian coba posisikan ini ya. Kalian posisikan dulu di sini ya. Kalian posisikan. Nah, kira-kira mau di mana? Apa mau di zoom atau mau gimana ya? Kira-kira saya di sini. Ya, zoom seperti ini. Agak tampilan tampilan tengah aja ya. Kalau saya kira-kira mau seperti ini deh. Orangnya agak-agak di tengah seperti ini. Nah, nanti kalau sudah ya,
Di sini kan berubah warna jadi orange. Tinggal kita klik kanan saja di sini ya. Kita klik kanan ya, insert keyframe ya. Di sini juga sama rotation insert keyframe. Nah, oke. Karena saya tidak melakukan skala ya di sini skala kameranya entah itu mungkin dirubah posisinya X, Y, Z-nya ya. Oke, nanti kalau kita geser di sini, kita bisa melihat kamera mulai bergerak ya, mengikuti arah animasi yang kita lakukan. Nah, seperti ini. Ini pengaturan kamera ya. Oke, lalu dadah, 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 dan nanti berakhir. Nah, kalian boleh nanti bebas ya posisi kamera, atau mau diedit, atau mau di zoom in lagi, atau zoom out setelah ini bebas ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dibilang cukup kalau misalnya desain kalian memang minimalis ya untuk animasinya. Ya, yang pasti udah mengcover gerakan animasi yang kalian lakukan ya. Kalau di sini saya akan melakukan modifikasi sedikit karena nanti setelah ini kita akan masuk kegiatan rendering ya. Nah, oke. Saya akan melakukan modifikasi tapi modifikasi pada orang ini. Saya ingin memberi pose khusus nanti pada orang ini ceritanya. Dia menekuk sikunya pada saat terakhir eh, kamera ini aktif. Nah, nanti kalau kalian mau melakukan editing lagi ya, pastikan nanti pada view ini ya, pada bagian view ini kalian lepas lagi di sini apa? Lock camera to view-nya kalian lepas. Nah, jadi nanti ketika kalian melakukan editing segala macam tidak akan mempengaruhi posisi kamera ya. Ingatlah lock camera to view-nya kalian lepas. Nah, ini saya akan melakukan editing dulu di sini pada bagian orang ini untuk memberikan pose karena saya mau memfoto orang ini supaya pas posenya nanti ya. Nah, karakter low poly-nya ini akan saya edit dulu ya. Di sini posisinya rigging-nya kan saya sembunyikan ya di sini. Nah, oke, armaturnya masih sembunyi. Kalau masih misalnya belum muncul seperti ini, kita munculkan lagi armaturnya ya. Oke, seperti itu. Nah, ya. Nah, kalau sudah di sini pada kira-kira scene berapa ya? Scene 100 mungkin ya. Di sini saya mau rubah di sini deh. Di sini saya mau rubah dia orang ini menjadi menekuk tangannya ya, menekuk tangannya. Maka dari itu saya ingin masuk pada pose ini ya, pose pose mode ya. Seleksi dulu tulangnya, lalu kita masuk pose mode ya. Yang perlu saya lakukan di sini saya mungkin mau memutar sedikit deh tampilan orang ini. Saya scale dulu semuanya, pencet A dulu supaya semua terseleksi. Saya ingin merotasi dikit orangnya hadap ke sini. Ya, ceritanya kayak gitu. Lalu saya ingin buat dia menekuk tangannya ke bagian dada ya, kayak kalem ceritanya ya, posenya kalem. Ini saya rubah di sumbu ini ya, di sumbu X-nya. Oke, kira-kira segitu mungkin sementara. Ini juga saya rubah di sumbu X-nya. Oke. Lalu tinggal saya lipat sini tangannya, tangannya ke dalam ya, dengan sendi ini. Saya lipat di sumbu X dulu, segitu dulu, nanti bisa dilanjutkan. Ya, kira-kira segitu. Sip ya. Oke. Ini kurang masuk. Kecepatannya boleh ditambahkan sampai dia masuk kira-kira pas ya, segitu. Nah, kalau melipat tangan itu mungkin agak naik ke atas sedikit ya. Saya rubah di sumbu X-nya. Lalu di sini saya juga rubah di sumbu oh maaf salah yang ini ya, tangan yang ini di sumbu Y-nya ya. Oke. Lalu di sini masih kurang rapat saya rasa tangannya. Karena kalau dilihat di sini masih ada celah ya. Berarti saya rotasi si bahu ini di sumbu Y. Oke. Oh, berarti di sini harus sesuaikan lagi posisinya di sumbu Y-nya. Betul. Nah, oke ya. Ceritanya, nah ini saya kan lagi pose mode ya. Lihat, lagi pose mode seperti ini. Nah, otomatis di sini saya harus memasukkan keyframe ya. Keyframe ini ke bagian ini ya, timeline. Nah, coba kalian perhatikan. Ketika saya masuk pose mode, saya ada di tab layout, tapi di sini juga muncul titik-titik keyframe dari animasi seperti hanya di tab animation ini. Nah, ini kalian jangan geser-geser apapun di sini ya. Langsung saja kalian seleksi semua bone ini dengan pencet A ya. Lalu bisa klik kanan ya. Insert keyframe. Oke. Lock road scale ya, seperti hanya hari kemarin ya. Tek. Nah, oke di sini. Nah, lalu di sini kalau kita preview dia kan kayak gini. Set 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 set. set. Nah, oke. Nah,
posisi sempurna ini mau saya hapus saja lah. Saya ganti dengan pose bergaya. Nah, pose bergaya ini saya mau geser berada di posisi sini deh ya. Kira-kira di sini agak agak sini aja. Nah, ini dada-dadahnya kayaknya mau saya kurangin aja. Kebanyakan dada-dadahnya ya. Saya kurangin di sini satu ya. Saya delete keyframe. Tek, tek, ya, coba nggak kagok ya. Sini kita delete aja dua ini. Nah, coba tes. Tek, tek. Iya, dadanya udah cukup cool. Tek, tek, sip. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ceritanya gaya nanti yang akan saya render itu adalah gaya ini, ya, posisi ini yang akan saya render. Nah, oke. Untuk itu kita coba posisikan lagi di sini. Kembali ke ini ya, objek mode lagi di sini, ya. Oke, kalau misalnya saya cek di sini, kalau armaturnya di sini mengganggu kira-kira, boleh kita hide lagi pada karakter low poly ya di sini. Si armaturnya kita expand dulu. Ah, nanti namanya ada armatur ini. Kita kita hide lagi ya, hide di sini. Kita hide. Ah, ini boleh juga tidak kita diseleksi karena sudah selesai kita edit-editnya kita diseleksi aja biar aman. Takut ya nanti gerakannya malah menggeser atau mungkin gerakannya jadi berubah. Armaturnya saya sembunyikan. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan pergi lagi pada bagian ini ya, view kamera ini. Nah, oke. Ini tadi tek 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 tek. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini pada saat dia melipat tangan seperti ini, ya, kan posisi kameranya masih ada di tengah-tengah, jadi kurang cakep. Nah, harus kita edit lagi. Nah, kita edit lagi di sini, select di view di sini, lalu saya lock lagi kamera. Nah, dan pastikan di sini saya sudah menyeleksi dulu kamera ini ya. Kamera sudah saya seleksi ya. Wajib ya. Kameranya terseleksi, terus lock camera to view-nya sudah terseleksi dan di sini yang muncul pada bagian timeline ini keyframe-nya ada keyframe kamera yang tadi ya. Nah, sekarang posisi di 102 ya. Saya akan merubah posisi kameranya. Nah, kira-kira di sini atau zoom sedikit deh. Ya. Nah, saya mengambil pemandangan di mana orang ini lagi bergaya seperti ini ya. Nah, bergaya seperti ini ceritanya ya. Oke. Ya, anggaplah sudah dia bergaya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kelihatan orangnya, multimedia, singkoplasnya, primanya juga udah kelihatan di sini. Ya, cukup lumayan. Kalau sudah, ya, kita di sini harus masukkan keyframe kan ya. Sini caranya kita pergi ke bagian item ini ya. Item ini lagi ya, item transport. Kita klik di sini, klik kanan ya, pada bagian location, klik kanan, insert keyframe, dan rotation insert keyframe. Nah, jadi kita perhatikan di sini ada keyframe baru. Nah, coba kita cek dulu di sini. Tek, 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 sip. Oke, tapi di sini ada masalah yaitu terlalu cepat. Pas dada-dadanya terlalu cepat kameranya bergeser. Sek, 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 sek. Nah, saya ceritanya mau dari sini ya. Dari sini dia mulai mau pindah kameranya ya. Nah, dari sini. Otomatis posisi yang ini harus saya duplikasi. Saya klik dulu di sini salah satu ya. Klik aja salah satu titik kuning ini ya. Sampai semuanya tidak terseleksi. Saya duplikasi dengan Shift D ya. Shift D. Lalu saya tarik di sini di nomor 93. Ya, sama dengan ini ya. Oke, kalau sudah nanti hasilnya seperti ini. Ya, dada-dadanya masih lalu pindah ke sini. Nah, dada-dada set set. Oke, nampaknya terlalu cepat ya pergerakannya. Ini bisa kita sesuaikan lagi juga. Ini ininya dulu kita tarik ke sini. Supaya nanti kesannya nggak terlalu cepat ya. Oke, dua, tiga. Oke, dua, tiga. Oke, ini boleh tarik lagi mundur ya. Nah, beginilah ya kira-kira kalau apa edit itu harus kita review berkali-kali mungkin. Nah, sampai posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, saya rasa ini sudah cukup ya untuk menganimasikan kamera sesuai dengan gerakan animasi yang saya inginkan ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, pastikan kita save dulu, Ctrl S ya. Wajib itu kita save dulu atau mungkin lewat sini file ya, kita save ya. Nah, lalu anak-anak di sini perhatikan baik-baik ya. Kalau kalian lihat ya,
posisi end ya dari animasi sergalih ini ada pada 120 ya. Nah, ini menunjukkan eh, akhir dari animasi yang kita buat. Nah, sebenarnya itu disesuaikan ya, disesuaikan dengan berapa jauh timeline yang kita buat ya. Cuma di sini kita sepakati saja ya. Di sini kita sama-sama membuat eh, animasi video nanti sepanjang 5 detik ya. 5 detik. Berarti kita di sini harus paskan posisinya di 120. Ini kalau kalian perhatikan kemarin sudah sempat saya bahas juga pada saat bridging dan animasi ya, di mana kita sepakati menggunakan frame sebanyak 120. Kalau misalnya belum, kalian masih 250 atau berapa tampilannya, kalian edit dulu, kalian klik di sini, kalian rubah jadi 120 ya. Supaya nanti apa? Ketika rendering filenya tidak terlalu panjang dan waktu yang digunakan untuk renderingnya juga tidak akan terlalu lama. Ya, oke anak-anak seperti itu ya. Kalau sudah ya, di sini saya akan melakukan ya proses rendering atau menghasilkan citra ya dari pemodelan 3D ini. Yang pertama saya akan melakukan rendering ya file berformat JPG ya atau foto berformat JPG. Nah, seperti apa caranya? Nah, di sini supaya aman kita nonaktifkan dulu lock kamera ini ya supaya nanti tidak bergeser-geser lagi kamera ya. Nah, ceritanya saya akan mengambil ya pose orang ya, posenya seperti ini untuk foto. Foto yang saya buat ya. Nah, caranya begini. Coba kita tes dulu di sini, aktifkan dulu view photo shading ini. Nah, nanti kurang lebih seperti ini fotonya. Kalau ketika sudah ada bayangannya seperti ini ya. Kita cek kira-kira apakah sudah pas semuanya ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, boleh kita kembali ke material atau mungkin tetap stay di preview viewport shading ya kalau misalnya komputernya memungkinkan ya atau kuat. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan adalah ya letakkan posisi di timeline ini letakkan posisinya berada pada frame ya yang ingin kalian render menjadi sebuah foto. Nah, misalnya saya ada di sini ya posisinya, berarti ada di sini. Nah, oke. Lalu saya pergi pada ini bagian output properties. Nah, ini adalah pengaturan nanti seperti apa hasil eh, yang akan kita buat ya. Yang pertama, di sini kan kita akan membuat foto dulu ya. Nah, lalu kita scroll saja dulu di sini bagian bawah ya. Nah, kita akan mungkin buat foto ya. Oke. Di sini kita paskan dulu resolusinya, mungkin resolusi foto masih 1920 1080 nggak apa-apa ya. Lalu di sini yang pertama kita setting adalah outputnya dulu ya. Outputnya kita rubah posisinya pada folder yang milik kita pribadi. Misalnya kalau Sergalih di sini ada di data D atau mungkin nanti kalian di mana terserah. Tapi di sini Sergalih mau untuk render ini mau bikin folder khusus deh ya. Folder khusus di sini ya. Saya mau bikin folder tambahan di sini ya. Galih render ya. Galih render. Nah, seperti itu ya. Saya mau di sini saya. Oke, saya accept di sini. Ya, oke. Galih render accept. Nah, lalu di sini yang harus kita setting adalah format fotonya ya. Sebenarnya ini fleksibel. Cuma karena tadi kita kesepakatan ya, kita akan buat file format JPG. Jadi kita seleksi di sini ya. Kita pilih yang JPEG ya. Oke, JPEG. Nah, quality-nya boleh 100% atau 50% ya. Coba di sini saya mau ambil 100% aja lah, nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan kemampuan komputer kalian ya, atau komputer yang kalian gunakan. Nah, lalu bagaimana caranya kalau pengen ngerender ya? Caranya begini. Di sini kan ada menu ya, menu render ya. Kalian klik dulu menu render. Nah, di sini ada render image karena saya mau render dulu image-nya dulu ya. Oke. Atau nanti shortcut-nya di komputer kalian boleh pencet F12 ya. Kita klik ini. Nah, ini lagi proses merender. Lamanya ini disesuaikan juga ya dengan komputer yang kalian gunakan. Nah, oke. Ini dia tampilannya. Ini masih kayak ke zoom ya. Kita bisa scroll mundur ya untuk melihat hasilnya foto seperti apa. Nah, ini dia hasil foto dari render yang saya lakukan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita simpan fotonya. Jangan lupa disimpan ya. Caranya begini, image ya. Lalu kita pilih save. Nah, kita save-nya di mana ya? Tadi saya membuat folder baru ya, Galih render ceritanya. Saya seleksi itu, lalu saya pencet di sini rename dulu ya, rename dulu ya. Eh, contoh ya, nama ya, Galih Ambar Karisma, nama lengkap ya, Ambar Karisma.
kelas ya, 11 mm 12 misalnya kayak gitu ya. Oke. Render eh, render blocking ya. Render blocking. Nah, seperti itu nanti namanya bebas lah. Disesuaikan saja sesuai dengan nanti yang diinstruksikan oleh pendamping di ruangan ya. Terus kita klik save as image. Oke ya. Nanti setelah kalian selesai itu, ini boleh ditutup dulu jendela rendernya ini. Nah, kalian pergi ke bagian folder, coba kalian cek nanti ya di tempat penyimpanan kalian. Kalau saya ada di D di sini ya. Oke. Kalian lihat di sini si galih render. Nah, di sini sudah ada fotonya, double klik kita review. Nah, ini dia foto hasil render atau hasil akhir dari render berupa gambar ya. Nah, oke, sip. Lalu selanjutnya kita akan melakukan rendering untuk video animasinya ya. Kita kembali lagi pada aplikasi Blender. Nah, di sini caranya untuk render video video ini ya. Nah, kita pergi lagi pada output properties ini. Kalau mungkin masih aktif ya, tetap di sini. Kita scroll ke atas ya. Nah, anak-anak di sini perhatikan ya. Saat ini kalian perhatikan resolusinya ini ada di 1920 kali 1080 ya. 1920 kali 1080 itu adalah settingan untuk full HD. Nah, oke. Nah, ini nanti saya khawatirnya nanti ada kaitannya dengan durasi saat kita render video ini. Karena kan kita blocking ini terbatas waktunya ya. Jadi di sini saya sarankan dulu untuk pertama kali ya, renderan pertama kali video kita bikin saja di 720 ya kali Y-nya yaitu 480. Ya 480-nya Y-nya ya 480. Nah, ini adalah settingan untuk resolusi kalian render video pertama kali ya. Saya takutnya ketika nanti pakai resolusi yang besar, nanti waktunya tidak cukup ya dan kalian belum mendapatkan hasil renderan videonya ya. Kita pakai yang ini dulu ya. Kualitinya 100% nggak apa-apa lah ya 100%. Lalu kita cek lagi di sini outputnya sudah pas ya di folder yang tadi kita gunakan untuk menyimpan gambar. Nah, lalu karena sekarang kita akan merender video, maka file formatnya di sini harus kita rubah juga anak-anak ya. Tadinya kan JPG di sini. Kita drop down lagi, kita rubah di sini untuk movie, kita pakai FFmpeg video ya. FFmpeg ya. Tujuannya apa? Karena nanti kita akan menyimpan dalam format file MP4 ya. Nah, kalau sudah ya, kita tidak perlu lakukan settingan pada color ini. Kita langsung pada bagian encoding. Encoding ada panah kecil. Kita klik di sini. Oke, nah kontainernya kita rubah. Kita rubah di sini ya. Dari Matroska menjadi MPEG 4. Ya, MPEG 4. Pastikan sudah MPEG 4 ya. Lalu kita cek lagi di sini H264 medium quality good. Nah, oke, ini biarkan saja ya di situ. Nah, baik. Kita cek lagi ke interval. Udah, biarkan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk pada proses rendering animasi atau rendering video. Caranya kita klik lagi pada bagian menu render ini ya. Ya, oke. Ini kita klik saja ya, render animasi ini. Nah, kita klik, tek. Nah, lalu sekarang proses render sedang berjalan ya. Kita lihat di sini ya, ini dia pelan-pelan ya prosesnya di sini. Oke. Tek ya, frame by frame ya. Di sini setiap frame ini akan jalan nanti. Kalau kalian perhatikan di sini ya. Oh, ini kalau saya geser, waduh, kelihatan berat sekali ya komputernya. Oke. Karena saat merender ini memang ini ya VGA sangat bekerja secara maksimal ya. Nah, kita biarkan saja ya. Ya, ini videonya saya percepat ya. Jadi sekarang sudah eh, mendekati paruh akhir ya dari proses rendering. Nah, ini dia makanya tadi saya bilang kita sepakati saja mungkin videonya ini ada di 5 detikan ya. Supaya nanti pada saat render tidak terlalu lama. Kalian sudah bisa mereview seperti apa hasil renderannya. Nah, nanti begini anak-anak. Apabila ini kalian sudah selesai merender ya, dan ternyata waktunya masih cukup ya dengan eh, estimasi tadi kualitasnya standar ya 720 atau mungkin ya medium low ya 720 kali 480. Ternyata waktunya
lumayan cepat dan masih ada sisa waktu nih untuk kegiatan blocking kalian. Kalian boleh melakukan rendering ulang ya, nanti dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya, contoh kamu mau menggunakan 1080 atau 1020 ya, 1020 kali 720 apa 1080 kali 720 atau mungkin nanti Full HD juga kalau kalian mau coba 1920 kali 1080 itu nggak apa-apa. Yang penting kalian estimasi saja ya. Nanti berapa lama renderan kalian lakukan dengan 720 kali 480 ini ya. Baik. Oke, ini kita tunggu sebentar lagi prosesnya akan selesai ya anak-anak ya. Oke, ya anak-anak, ini sudah selesai prosesnya ya. Tanda selesainya tadi ya, di sini kan ada hitungan persen-persenan di bawah sini, tapi sekarang sudah hilang. Berarti ini proses merender videonya atau animasinya sudah selesai. Ya, kita cek saja, ini kita close. Kita cek saja pada tadi folder yang kita tentukan. Kalau saya ada D garis render, kalau kalian nanti sesuaikan dengan folder yang kalian buat tadi di mana, ya. Oke. Nah, di sini sudah ada. Ini videonya. Sekarang kita review. Oke, ini dia video hasil animasi yang tadi saya render ya. Oke, anak-anak. Nah, berarti kalau misalnya sudah seperti ini atau nanti kalian mau render ulang lagi, kalau waktunya mencukupkan ya boleh ya. Asal kalian pertimbangkan itu baik-baik ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kalian kembali lagi pada file Blender kalian. Jangan lupa hasil akhir ini kalian save lagi ya. Oke, save lagi. Kalau perlu kalian buat backup lagi deh, save as lagi dengan nama berbeda ya supaya aman. Banyak penyimpanannya ya. Contoh saya mau bikin backup di sini. Oke, strip ya, backup, finish ya. Boleh seperti itu ya. Ini menghindari nanti filenya hilang ya, sehingga nanti pas dikumpulkan tidak ada file. Nah, oke anak-anak ya. Saya rasa mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video tutorial yang saya buat untuk kegiatan blocking ini. Harapan saya kalian bisa memperoleh ini ya, hasil yang optimal ya dari kegiatan blocking ini baik itu dari kemampuan pribadi, mungkin dari pengalaman atau mungkin dari hal-hal yang bisa kalian manfaatkan untuk kalian di masa mendatang nanti ya. Sukses selalu buat kalian anak-anakku. Sekali akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK, SMA Prestasi Prima, semangat, semangat prestasi, semangat, semangat prestasi.